Selamat bergabung di channel kami, yaitu Serba Ngerti Channel. Di video kali ini akan kita bahas mengenai PPAC, yaitu mengenai peramalan. Perencanaan dan pengendalian produksi. Analisa deret waktu atau time series. Analisa deret waktu didasarkan pada asumsi bahwa deret waktu tersebut terdiri dari komponen-komponen yaitu tren, siklus, dan musiman atau season, dan variasi acak atau random yang akan menunjukkan suatu pola tertentu. Komponen-komponen tersebut kemudian dipakai sebagai dasar membuat persamaan matematis. Analisis deret waktu ini sangat tepat dipakai untuk meramalkan permintaan yang pola permintaan di masa lalunya cukup konsisten dalam periode waktu yang lama, sehingga diharapkan pola tersebut masih akan tetap berlanjut. Pengertian di sini maksudnya data-datanya itu misalkan dari range 1 tahun itu datanya selalu cukup dan selalu ada, sehingga bisa dipakai untuk meramalkan di tahun berikutnya. Permintaan di masa lalu pada analisis deret waktu akan dipengaruhi keempat komponen utama, yaitu tadi tren, siklus, season, dan random. Penjelasannya sebagai berikut. Untuk yang tren atau kecenderungan, yaitu bersifat permintaan di masa lalu terhadap waktu terjadinya apabila permintaan tersebut cenderung naik, turun, atau konstan. Misalkan di sini digambarkan pada sebuah grafik, yaitu komponen tren atau kecenderungannya. Untuk siklus, permintaan suatu produk dapat memiliki siklus yang berulang secara periodik, biasanya lebih dari 1 tahun, sehingga pola ini tidak perlu dimasukkan dalam peramalan jangka pendek. Jadi pemakaiannya itu lebih lama, atau misalkan 5 tahun atau per 3 tahun atau 4 tahun biasanya pemakaiannya seperti itu siklusnya. Dan pola ini diamati berguna untuk peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Jadi tidak diperuntukkan buat jangka pendek, misalkan hanya cuma per kuartal, misalkan per 4 bulanan atau per 3 bulanan. Itu kurang tepat pemakaiannya. Jadi trennya seperti ini ya, misalkan ini di tahun pertama, trennya tahun kedua mulai naik dan sampai tahun kelima misalkan. Dan pola musiman atau season. Fluktuasi permintaan suatu produk dapat naik turun di sekitar garis tren dan biasanya berulang setiap tahunnya. Pola ini biasanya disebabkan oleh faktor cuaca, musim libur panjang, dan hari raya keagamaan yang berulang secara periodik setiap tahunnya. Jadi digambarkan fluktuatif ya, naik turun seperti ini, bergelombang. Dipengaruhi berbagai faktor, misalkan dari cuaca. Kita asumsikan misalkan cuaca musim penghujan. Misalkan musim penghujan, barang-barang yang dijual misalkan seperti jas hujan itu nanti yang tadinya di garis trennya
ternyata mulai naik karena banyak permintaan orang membeli jas hujan karena sudah memasuki musim penghujan. Dan nanti setelah musim penghujan selesai, dari yang puncaknya di sini ternyata mulai turun karena musimnya mungkin sudah mulai memasuki masa kemarau, jadi di sini mulai turun sampai ke titik terendah dan nanti akan berulang lagi sesuai dengan musiman. Dan misalkan di contoh di sini, misalkan di sini trennya naik untuk produk jas hujan, misalkan di sini sangat tinggi permintaannya dan pas musim panas sangat turun. Dan juga kebalikannya, misalkan kita asumsikan produk yang dijual itu misalkan minuman dingin atau es misalkan. Nah itu pada saat musim penghujan di sini mungkin musim penghujan, misalkan di sini musim hujan ini permintaannya sangat turun karena ya faktor cuaca mempengaruhi. Setelah musimnya berganti menjadi musim panas, penjualan es misalkan ini mulai beranjak naik dan sampai pada titik puncaknya. Setelah itu musimnya sudah mulai berganti ke musim penghujan misalkan. Nah itu trennya udah mulai turun sampai ke titik terendah. Nah jadi faktor-faktor cuaca misalkan ini sangat mempengaruhi. Misalkan juga kita bahas misalkan musim libur panjang. Nah saat musim libur panjang juga berpengaruh nanti misalkan produk yang kita jual, misalkan sebuah jasa misalkan penginapan jasa penginapan misalkan seperti hotel, motel dan lain-lain. Di saat musim biasa mungkin eh, permintaannya sangat sedikit ya, tapi di saat musim libur panjang misalkan di tempat area-area mungkin lebih ke tempat wisata misalkan, atau aksesnya lebih ke tempat orang untuk liburan gitu kan. Nah ini permintaannya langsung naik atau melonjak tinggi. Dan nanti setelah musim libur panjang ini mulai selesai, trennya akan turun kembali ke 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 garis tren atau bahkan ke bawah atau di bawah garis tren yang seperti biasa. Dan nanti akan berulang terus dan berulang terus. Dan juga dengan faktor yang lain mungkin ada di sini, ada faktor keagamaan dan juga mungkin faktor-faktor yang lain yang bersifat periodik. Di sini yang keempat itu variasi acak atau random. Permintaan suatu produk dapat mengikuti pola bervariasi secara acak karena faktor-faktor adanya bencana alam, bangkrutnya pesaing, promosi khusus, dan kejadian-kejadian lainnya yang tidak mempunyai pola tertentu. Dan di sini misalkan eh, misalkan ada bencana alam. Bencana alam ini kan eh, bukan periodik misalnya. Istilahnya ya tiba datang secara tiba-tiba. Nah, misalkan kalau kita melihat di Indonesia sendiri, misalkan adanya bencana alam, biasanya bencana alam apa sih yang meningkat dengan adanya bencana alam, meningkat ataupun menurunnya? Nah, misalkan produk-produk yang biasanya produk mie misalkan, produk mie instan biasanya kalau ada bencana alam permintaannya melonjak naik. Nah, melonjak naik biasanya kan banyak pembelian mie instan yang disalurkan untuk korban-korban bencana alam.
Nah, mungkin salah satu faktornya mungkin itu. Dan bisa juga bangkrutnya perusahaan pesaing, misalkan sebuah ponsel perusahaan A dan perusahaan B yang tadinya perusahaan ponsel yang A ini mungkin penjualannya tinggi, dan untuk yang B penjualannya standar. Tapi di suatu waktu perusahaan ponsel yang A misalkan ini ternyata mengalami kebangkrutan atau pilot misalnya, dan mulai berkurang untuk penjualannya, sehingga ponsel yang diproduksi sama perusahaan B, misalkan di sini perusahaan A mulai turun dan sampai bangkrut, dan di sini B yang tadinya perusahaan B yang tadinya standar saja ternyata mengalami peningkatan karena produk yang dihasilkan perusahaan A ini sudah mulai berkurang dan mulai langka, sehingga persaingan untuk produknya sudah berkurang dan bahkan mungkin hilang. Jadi produk-produk yang dihasilkan perusahaan B ini akan terus meningkat. Dan juga sebaliknya, misalkan ternyata di sini ada perusahaan C. Perusahaan C ini mengembangkan ponsel yang lebih maju mungkin, dan mungkin lebih murah dengan kualitas yang lebih bagus. Nah, sehingga mengalahkan produk yang dihasilkan perusahaan B ini, sehingga perusahaan B ini mengalami penurunan dari permintaan. Nah, ini yang dikatakan variasi acak atau random. Jadi faktor-faktornya itu tidak terduga, dan variasi acak ini diperlukan dalam rangka menentukan persediaan pengamanan untuk mengantisipasi kekurangan persediaan bila terjadi lonjakan permintaan. Untuk grafiknya sendiri, kalau untuk random, namanya juga random, jadi grafiknya juga tidak beraturan. Bisa di sini di bawah, setelah itu naik lagi, setelah naik turun lagi, turun drastis, terus naik, terus turun naik, bahkan naiknya nggak sampai garis trend, mungkin turun sekali, dan seterusnya. Untuk menghitung peramalannya kita bisa menggunakan rata-rata bergerak atau moving average. Moving average ini diperoleh dengan rata-rata permintaan berdasarkan data di masa lalu yang terbaru. Jadi rata-ratanya dari permintaan yang terbaru. Misalkan di sini ada data tahun, misalkan yang pertama tahun 2000 misalkan. Sekarang ini tahun 2000. Dan data yang kedua misalkan tahun 2001 misalkan. Nah, untuk meramalkan tahun 2002, data yang dipakai nanti data yang 2001, yaitu yang terdekat dengan yang akan diramalkan. Misalkan untuk meramalkan tahun depan, ya data yang dipakai nanti tahun yang sekarang. Nah, seperti itu. Tujuan dari MA sendiri yaitu mengurangi atau menghilangkan variasi acak permintaan dalam hubungannya dengan waktu. Jadi lebih ke berdasarkan data yang sudah ada. Tujuan dicapainya dengan merata-ratakan beberapa nilai data secara bersama-sama dengan menggunakan nilai rata-rata tersebut sebagai ramalan permintaan untuk periode yang akan datang. Nah, MA sendiri disebut rata-rata bergerak karena
Begitu setiap data aktual permintaan yang baru deret waktu tersedia, maka data aktual permintaan yang paling terdahulu akan dikeluarkan dari perhitungan. Jadi misalkan yang tadi, data yang misalkan ini data tahun, misalkan tahun 2001. Nah, ini ada tahun 2000, tahun 2002. Nah, untuk meramalkan tahun 2003 misalnya. Untuk meramalkan 2003 ini yang dipakai nanti yang tahun 2002. Dan tahun yang lama ini nanti tidak dipakai lagi atau kita buang. Nah, secara sistematis maka nilai MA akan dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Moving rate sama dengan AT atau data AT atau permintaan aktual periode T, N itu jumlah data permintaan yang dilibatkan dalam perhitungan MA. Rumusnya jadi AT plus AT min 2, AT plus AT min 3, dan seterusnya sampai AT N min 1 dibagi sama dengan jumlah data keseluruhan ada berapa. Karena data aktual yang dipakai untuk menghitung MA berikutnya selalu dihitung dengan mengeluarkan data yang paling terdahulu, maka rumus yang dipakai menjadi MAT atau data yang sekarang ini sama dengan MA moving average T1 atau data yang sebelumnya yang terbaru ditambah dengan AT atau data dikurangi AT sampai AT ke N dibagi jumlah datanya. Berikut ini ada contoh permintaan 3 bulanan dan 6 bulanan. Di sini tertera ada bulannya itu ada berapa yang dipakai. Misalkan di sini ada 12. Di tahun misalkan tahun ini misalkan kita tahun 2020. Nah, permintaan aktualnya ini, permintaan aktual di tahun 2020 ini ada sekian. Nah, di sini ada MA bulanan atau rumusnya MAT ini. Caranya kita memakai misalkan untuk meramalkan 3 bulanan berarti dari dihitung di sini 1, sini 2, ini 3. Nah, berarti MA 3 bulanannya dihitung ketemu 450. 450 dari mana? Yaitu dari 3 bulan yang sebelumnya plus yang sekarang, jadi 2 bulan sebelumnya plus bulan yang sekarang yang dihitung atau untuk ramalannya, jadi Januari, Februari, dan Maret. Ini semua dijumlahkan terus dibagi rata, dibagi jumlah data, jadi ketemunya atau average dari 3 data ini ketemunya 450. Dan untuk mencari bulan berikutnya, misalkan meramalkan ini data tahun 2020, kita meramalkan tahun 2021 bulan April. Nah, bulan April berarti 3 bulan dari bulan April dan sebelumnya berarti yang dipakai dari sini Februari, Maret, sampai April. Jadi data ini dijumlahkan, dibagi jumlah datanya ada 3. Jadi dari sini 440 ditambah 460
ditambah 510 nanti dibagi jumlah datanya ada 3, ketemunya 470. Dan juga bulan-bulan berikutnya cara perhitungannya sama. Terus untuk meramalkan dengan MA 3 bulanan. Nah, ini untuk peramalannya. Peramalannya bulan. Misalkan per 3 bulanan berarti data yang dipakai kan 3 bulan. Nah, 3 bulan karena tadi kan sudah dihitung MA-nya itu ketemu 450. Nanti untuk peramalan MA 3 bulanan tinggal dimasukkan saja ini ke sini. Atau sama aja ini juga dihitungnya dari bulan ke T itu misalkan bulan April, 3 bulan sebelumnya datanya ada berapa, berarti dari Januari, Februari sama Maret ini average-nya berapa, nanti dimasukkan untuk menghitung peramalan MA 3 bulanan, ketemunya 450. Dan juga yang berikutnya sama rumusnya, tinggal melihat data 3 bulan sebelumnya. Terus kemudian untuk MA 3 bulan tadi untuk MA 3 bulan sudah kelar, maka coba kita hitung untuk MA 6 bulanan. Untuk MA 6 bulanan ini sama. Untuk MA ke T-nya itu kita hitung dari, misalkan kita menghitung dari data yang ada Januari sampai Desember, ke 6 bulannya berarti di bulan apa misalkan, berarti kan di bulan ke-6 nya itu ada di bulan Juni, berarti nanti kita isi di sini di bulan Juni dengan angka 479. Nah, 479 ini berasal dari nilai-nilai bulan Januari sampai dengan bulan Juni dijumlahkan keseluruhan, nanti dibagi dengan datanya atau jumlah data yaitu sebanyak 6. Jadi ini dijumlahkan keseluruhan sampai 450 sampai 495, nanti dibagi jumlah datanya itu 6, nanti akan ketemu 470. Dan untuk yang bawahnya pun sama, nanti tinggal mengikuti rumus yang 479 ini. Kemudian untuk peramalan dengan MA 6 bulanannya sama rumusnya tadi, berarti untuk 6 bulanan berarti 6 bulan data yang dipakai itu 6 bulan sebelumnya tanpa melibatkan bulan itu sendiri. Misalkan 6 bulanan datanya karena ada 12, ini datanya berarti yang dicari mulai bulan Juli, karena yang data yang dipakai itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, ada 6 bulan. Nanti tinggal dijumlahkan keseluruhan, nanti diambil average-nya nanti ketemu 479. Dan untuk bawahnya pun sama. Pemilihan tentang beberapa nilai N yang tepat adalah hal yang penting dalam metode ini. Jadi semakin besar nilai N atau semakin banyak, maka semakin halus perubahan nilai MA dari periode ke periode, dan semakin kecil sebaliknya. Jadi semakin banyak dan semakin dikit itu akan berpengaruh ke kehalusan perubahan nilainya. Bila permintaan berubah secara signifikan dari waktu ke waktu,
maka ramalan harus cukup agresif dalam mengantisipasi perubahan tersebut, sehingga nilai yang kecil akan lebih cocok untuk dipakai. Dan juga kebalikannya, bila permintaan cenderung stabil selama jangka waktu yang panjang, maka sebaiknya dipakai nilai N yang besar. Ini ada untuk teknik moving rate sendiri ada kelemahan-kelemahannya. Di sini kelemahannya itu peramalan selalu berdasarkan pada N data terakhir tanpa mempertimbangkan data-data sebelumnya. Jadi misalkan data tahun yang sekarang yang akan dipakai untuk meramalkan tahun depan itu mau nggak mau harus pakai yang data yang terakhir yang tahun sekarang. Jadi misalkan walaupun data yang tahun sebelumnya itu lebih bagus dianggapnya, itu sudah tidak terpakai lagi. Jadi pakai yang data yang terbaru. Terus untuk setiap data dianggap memiliki bobot yang sama. Jadi data bulan Januari misalkan dengan data tahun bulan ke-8 misalkan Agustus itu tetap sama nilainya, tidak ada pengaruh apapun. Jadi padahal lebih masuk akal bila data yang lebih baru akan mempunyai bobot yang lebih tinggi karena data tersebut mempresentasikan kondisi yang terakhir terjadi. Secara logikanya harusnya seperti ini, karena misalkan data yang terbaru kan menggambarkan situasional yang sekarang terjadi dan kemungkinan paling terdekat dengan peramalan yang akan dilakukan, ya kan. Cuman untuk metode ini semua dianggap sama, jadi mau bulan yang terakhir dengan bulan yang terdahulu itu nilainya tetap sama. Terus yang ketiga ya, ini diperlukan biaya yang besar dalam penyimpanan dan pemrosesan data. Karena nilai N cukup besar, maka akan membutuhkan memori yang cukup besar dan proses komputasi yang menjadi lama. Jadi membutuhkan data-datanya kan bersifat lebih butuh data yang banyak, misalkan minimal 3 bulanan. Berarti untuk data 3 bulan terakhir itu harus ada. Nah, dari data tersebut jadi memakan tempat untuk penyimpanan, bisa juga dalam bentuk soft copy ataupun hard copy-nya. Nah, yang berikutnya ini rata-rata bergerak dengan bobot atau WMA, yaitu secara sistematis dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu rumusnya WMA-nya ini sama dengan sigma W min AT. W-nya ini bobot permintaan aktual pada periode T, dan AT ini permintaan aktual pada periode T, dengan keterbatasan bahwa kalau nilai sigma W itu maksimal itu 1 dan nggak boleh lebih. Sebagai contoh penjelasannya seperti ini, misalkan untuk nilai bobot di bulan pertama ini yang dipakai 0,25, untuk bobot yang keduanya 0,25, dan yang ketiga bobotnya 0,50. Karena untuk bobot yang terakhir karena mendekati, jadi nilainya mungkin lebih beda dari yang data-data yang sebelumnya. Sebagai contoh di tabelnya seperti ini.
Misalkan di sini ada permintaan aktual atau data aktual yang kita punya, nanti kita masukkan ke sini data aktualnya dari Januari sampai Desember. Kemudian untuk mencari MA 3 bulanannya sama yang seperti yang langkah yang sebelumnya, yaitu 3 bulan berjalan ini dari 450 sampai 460 ini di rata-rata hasilnya ada berapa, nanti tinggal dimasukkan ke sini. Dan untuk yang 470 juga sama cara penyelesaiannya. Kemudian yang ini juga sama seperti yang tadi, tinggal memasukkan rumus atau mau mengcopy dari data yang ini bisa saja langsung dipindahkan ke sini. Terus untuk WMA 3 bulanannya, WMA kan berarti mempunyai bobot. Jadi data yang pertama mempunyai bobot yang sudah ditentukan. Misalkan untuk bulan yang terdahulu, yaitu yang bulan yang pertama, bobotnya misalkan 0,25, terus yang berikutnya 0,25 juga, dan yang ketiga 0,50. Jadi rumusnya nanti tinggal dikalikan saja antara, misalkan kita menghitung untuk WMA 3 bulanan dengan hasil 453 ini berasal dari data 3 bulan ini dari Januari sampai Maret, berarti 450 di 450 karena data pertama dikali dengan W1 atau 0,25, dan untuk Februari nanti juga dikali ini 0,25, dan untuk bulan Maret nanti dikalikan dengan 0,50. Nah, untuk nilai-nilainya, untuk ramalannya sudah didapat 453 sampai 526 dengan cara perhitungan yang seperti tadi. Nilai-nilainya sama seperti yang mencari nilai ini. Untuk ramalannya tinggal dikurangkan saja dengan satu bulan. Jadi nilainya sudah ketemu ya untuk ramalannya. Nah, sampai di sini saja untuk penjelasan atau sharing sedikit mengenai peramalan dengan yang tadi model MA dan juga WMA. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.